Hai, kami dari kelompok 8 mata kuliah pengantar pengembangan game. Saya sendiri Nazia Fitra Aini, Saya Siska Tiara, saya Indria Wulandari. dan kami akan mempresentasikan hasil game kami yaitu game Rasi Bintang. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara memainkan game Rasi Bintang. Pada halaman pertama terdapat tombol mulai, tombol informasi, serta tombol close. Tombol informasi akan menampilkan informasi pengembang. Kemudian pada tombol close akan menampilkan informasi apakah ingin keluar dari aplikasi atau tidak. Selanjutnya tombol mulai. Di sini ada 4 pilihan level game serta tombol home yang akan kembali ke. Kita coba yang level 1. Di sini nyawanya 5, kemudian ada 4 pertanyaan serta nilai skornya itu 25 jika menjawab benar. Mari kita coba menjawab apa nama rasi bintang di atas, yaitu Cygnus. Ketika klik tombol centang, maka akan muncul validasi bahwa jawaban Anda benar, kemudian skor akan bertambah 25. Jika jawaban salah, maka ada informasi bahwa jawaban Anda salah, selanjutnya nyawa akan berkurang 1. Setelah level 1 selesai, maka akan muncul form berhasil, yaitu seperti pop-up bahwa level 1 telah diselesaikan dengan total skor yaitu 75 dan nyawanya 4. Di sini ada tombol next untuk beralih ke level berikutnya, kemudian ada tombol ulang yang akan mengulang permainan level, selanjutnya tombol home untuk kembali ke halaman level. Kita klik button home untuk kembali ke halaman level. Selanjutnya kita pilih level 2. Level 2 ini tipenya juga pilihan ganda, dan dia memilih yang manakah bentuk rasi bintang dari Tucana. Misalkan B. Ketika jawaban salah, maka nyawa akan berkurang 1. Setelah level 2 selesai, maka akan muncul tampilan form berhasil juga, sama seperti dengan level yang pertama. Selanjutnya level 3. Gambar manakah yang merupakan bentuk rasi bintang Volans? Di sini ada 3 pilihan, A, B, C. Misalkan kita menjawab B, jawaban adalah benar. Jawaban Anda salah, nyawa akan berkurang. Selanjutnya kita akan memainkan level 4. Level 4 ini merupakan permainan drag and drop gambar. Kita contohkan untuk pertanyaan pertama, Gemini, Leo di sini, selanjutnya mari kita cek. Jika jawaban benar, maka skor akan bertambah. Dan langsung beralih ke pertanyaan 2. Ketika kita ingin menempatkan yang lain, bisa langsung digeser seperti ini, maka posisi gambar akan tertukar. Ini merupakan tampilan terakhir dari form hasil pada level 4. Ada button ulang untuk mengulang permainan dan button kembali ke tombol home. Mari kita coba ulang permainan. Ketika mengulang permainan, otomatis nyawa
tetap 5 dan skor akan menjadi 0 kembali. Sekian penjelasan cara permainan dari game edukasi Rasi Bintang. Selanjutnya adalah penjelasan shortcut penting pada game Rasi Bintang. Baik, di sini saya akan menjelaskan shortcut penting pada level 1 dan level 2. Yang pertama adalah di level 1. Oke, yang pertama di sini ada public class from level 1, yaitu mendeklarasikan kelas atau mengatur seluruh fungsi formulir. Di sini ada dim nomor jawaban as integer 1 untuk melacak nomor pertanyaan saat ini, dimulai dari nomor 1. Lalu selanjutnya ada reset form. Reset form ini mengatur ulang variabel untuk memulai kuis dari awal, mengatur nomor jawaban. Di sini ada time score global stage 1 sama dengan 0. Lalu di sini ada time nyawa global 1 sama dengan 5. Reset from ini mengatur time global score global stage 1 dan nyawa global 1. Di sini ada label score text, time global, dan nyawa global. Untuk menampilkan skor dan nyawa yang telah di-reset. Di sini ada clear checkbox, memanggil metode untuk menghapus pilihan jawaban. Di sini ada pertanyaan 1, memulai dengan pertanyaan pertama. Lalu di sini ada private sub from level 1 load. Ini metode ini dipanggil ketika formulir pertama kali dimuat. Ini memanggil reset form untuk mengatur ulang keadaan formulir dan menampilkan pertanyaan pertama. Lalu di sini ada public swap pertanyaan 1. Menyiapkan pertanyaan dengan menampilkan gambar dan pilihan yang sesuai. Lalu di sini ada RBL image, my research Cygnus, itu mengatur gambar Rasi Bintang Cygnus. Lalu ada label pertanyaan, ini mengatur teks pertanyaan pada level 1. Lalu ada RBA text, RBB text, RBJ text, dan RBD text, itu mengatur teks untuk setiap opsi jawaban. Lalu di sini ada public pertanyaan 2. Di sini fungsi ini sama dengan seperti di public pertanyaan 1, yaitu mengatur gambar, mengatur pertanyaan, dan mengatur teks untuk setiap opsi sampai pertanyaan keempat. Lalu selanjutnya di sini ada public sub jawaban. Public sub jawaban 1, yaitu mengacak jawaban untuk pertanyaan pertama. Lalu di sini ada if RBD check then, ini jika jawaban yang dipilih adalah opsi D atau Cygnus, itu adalah jawaban yang benar. Lalu di sini ada time score global stage 1, time score global stage 1 plus 25, artinya menambah skor jika jawaban benar. Lalu di sini ada label untuk mengatur teks pada output di atas yang menampilkan teks nyawa dan skor. Lalu di sini ada message box. Message box ini memunculkan jika jawaban benar, menampilkan pesan bahwa jawaban benar atau pesan jawaban salah. Selanjutnya pertanyaan 2, memanggil pertanyaan berikutnya.
Jika jawaban salah atau else, time global nyawa min 1. Artinya, jika jawaban salah, nyawanya dikurangin 1. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan 2, yaitu tetap memanggil pertanyaan berikutnya. Selanjutnya adalah, di sini codingannya sama seperti codingan yang awal, yaitu untuk memunculkan teks score, untuk memunculkan teks nyawa, untuk memunculkan pesan bahwa jawaban salah dan jawaban benar, dari jawaban pertanyaan 2, 3, dan pertanyaan 4, dan jawaban 4. Selanjutnya ada public sub clear box. Di sini berfungsi untuk menghapus semua pilihan checkbox sehingga tidak ada yang terpilih. Selanjutnya ada private sub BTN kirim jawaban klik. Metode ini dipanggil ketika tombol BTN kirim jawaban diklik. Di sini ada if RBA check then, artinya mengecek opsi jawaban mana yang dipilih dan memanggil metode jawaban yang sesuai berdasarkan nomor pertanyaan. Di sini ada if RBA check then jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3, dan jawaban 4. Fungsinya untuk mengecek opsi jawaban mana yang dipilih dan memanggil metode jawaban yang sesuai berdasarkan nomor pertanyaan. Selanjutnya adalah untuk level 2. Di sini ada public class from level 2, yaitu mendeklarasikan kelas form level 2. Di sini ada dim nomor as integer 1, mendeklarasikan variabel nomor jawaban untuk melacak nomor pertanyaan saat ini. Lalu di sini ada public sub reset from, mengatur ulang form ke kondisi awal dengan menginisialisasikan ulang skor nyawa dan mengosongkan checkbox. Selanjutnya ada private sub from level 2 load. Saat from level 2 dimuat, metode reset form dipanggil untuk mengatur ulang form. Lalu selanjutnya adalah public sub pertanyaan. Public sub pertanyaan 1, public sub pertanyaan 2, public sub pertanyaan 3, dan public sub pertanyaan 4. Menampilkan pertanyaan dan gambar rasi bintang untuk setiap pertanyaan. Public sub jawaban 1, di sini ada time score global stage, time score global plus 25, yaitu jika jawaban benar, maka skor akan ditambahkan 25 skor. Di sini ada label skor, ada label nyawa, yaitu untuk menampilkan teks label dan nyawa di form level 2 ini. Ini ada message box. Jadi jika jawaban benar, maka ada pesan masuk, yaitu jawaban benar. Lalu selanjutnya, jika mengklik jawaban salah, maka nyawa akan dikurangi 1. Di sini masih ada label skor, label nyawa untuk menampilkan nyawa dan skor di level 2. Lalu di sini ada message box. Message box jika jawaban salah akan masuk pesan masukan, yaitu jawaban Anda salah. Pengertian kode jawaban 2 sampai jawaban 4 sama seperti pengertian sebelumnya yang saya jelaskan. Selanjutnya adalah public sub clear box, yaitu mengosongkan semua checkbox yang dipilih. Di sini ada private sub BTN kirim jawaban underscore klik. Saat tombol klik jawaban diklik, program memeriksa jawaban yang dipilih dan memanggil metode jawaban yang sesuai berdasarkan nomor pertanyaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan coding penting di from nyawa berhasil. Di sini ada public class from nyawa global, from berhasil nyawa global. Ini mendeklarasikan kelas from berhasil nyawa global. Selanjutnya ada private sub from berhasil nyawa global sampai end sub ini. Nah, from berhasil nyawa global underscore load ini
adalah event header yang dipanggil saat form berhasil nyawa global dimuat. Lalu selanjutnya ada label nyawa global text, label score global text. Ini menampilkan jumlah nyawa yang tersisa di label dan menampilkan jumlah skor yang tersisa di label. Selanjutnya ada private shop PTN next click. Di sini event holder yang akan dipanggil saat tombol PTN next diklik dan menampilkan from level 2 tahap berikutnya dan menutup from saat ini. Di sini ada private shop PTN ulang klik. Ini adalah event holder yang dipanggil saat button ulang diklik. Bagian ini adalah membuat instan baru dari from level 1 tahap pertama dari permainan. Bagian ini adalah memanggil metode reset form pada level 1 untuk mengatur ulang form ke kondisi awal. Ini untuk menampilkan from level 1 dan menutup from saat ini. Di sini ada private subpath PTN home klik. Ini adalah event holder yang akan dipanggil saat tombol button home 2 diklik. Ini adalah code untuk menampilkan from background level atau from beranda di menu utama. Lalu menutup from saat ini. Terima kasih. Berikut saya akan melanjutkan penjelasan yaitu label game 3. Berikut adalah tampilan atau desain dari game level 3. Dan berikut saya akan menjelaskan isi codingannya. Di sini ada form level 3 yang merupakan kelas yang mewakili level 3 dari permainan kuis ini. Di sini terdapat public class form level 3 yaitu kelas yang mewakili level 3 dari permainan kuis ini. Di sini ada nomor jawaban yang merupakan variabel integer yang digunakan untuk melacak nomor pertanyaan yang sedang dihadapi pemain yang dimulai dari 1. Di bagian sini, reset form digunakan untuk mengatur ulang form ke kondisi awal setiap kali level dimulai atau direset. Nomor jawabannya direset ke 1, dan skor global stage 3 diatur ke 0, nyawa global diatur dari 5, itu untuk nyawa awalnya. Dan di sini clear checkbox untuk menghapus semua pilihan jawaban. Dan pertanyaan 1 ini untuk dipanggil untuk menampilkan pertanyaan pertama. Lalu di bagian sini adalah event handler untuk klik pada label pertanyaan, tapi saat ini tidak melakukan apa-apa. Di bagian sini, ini adalah event handler yang dipanggil saat form level 3 dimuat. Di sini terdapat public sub pertanyaan 1. Di sini ditetapkan gambar untuk setiap radio button RBL1, RBL1, RBL2, RBL3, dan menetapkan teks untuk label pertanyaan pada bagian ini. Pertanyaan 2, 3, dan 4 itu sama penjelasannya dengan pertanyaan 1. Di bagian sini itu digunakan untuk mengecek jawaban. Untuk jawaban 1, jika yang dipilih benar, maka poin akan bertambah 25 dan nyawanya tidak berkurang. Jika jawaban salah, maka skor tidak bertambah dan nyawanya berkurang. Untuk metode jawaban 2, 3, dan 4 itu penjelasannya sama, tetapi memeriksa jawaban untuk pertanyaannya berbeda dan memanggil pertanyaan berikutnya. Metode ini digunakan untuk menghapus centang dari semua radio button pilihan jawaban. Di sini ada
untuk menangani jawaban yang mana yang dipilih itu RBA, RBB, atau RBC. Memanggil metode jawaban sesuai dengan jawaban 1, 2, 3, dan 4 berdasarkan nomor jawaban, lalu memanggil clear checkbox. Itu untuk menghapus semua pilihan jawaban. Berikut saya akan menjelaskan game dari level 4. Berikut adalah desain atau tampilan dari game level 4. Dan di sini saya akan menjelaskan isi codingannya. Public class form level 4 itu menggunakan kontrol drag and drop dengan picture box untuk mencocokkan gambar dengan panel yang sesuai. Di sini drag picture box untuk itu adalah variabel untuk menyimpan referensi picture box yang sedang diseret. Di sini current question itu variabel untuk melacak nomor pertanyaan saat ini. Untuk initial position-nya itu dictionary untuk menyimpan posisi awal setiap picture box. Untuk initial parent-nya itu untuk menyimpan parent awal dari setiap picture box. Lalu di sini public subform itu untuk inisialisasi nilai-nilai awal seperti skor dan nyawa serta memuat pertanyaan pertama. Di sini private subform level 4 load itu memanggil reset form saat form dimuat, mengatur property allow drop untuk memungkinkan drag and drop pada panel-panel tertentu, menyimpan posisi awal dan parent dari picture box dengan set initial position, memuat pertanyaan pertama menggunakan load question. Sini private sub picture box mouse down itu adalah event handler yang dipanggil saat picture box 1, picture box 2, picture box 3, dan picture box 4 diklik di restart. Sender picture box itu digunakan untuk mengambil referensi picture box yang diklik. Drag and drop digunakan untuk memulai operasi drag and drop dengan objek yang diklik. Untuk panel drag enter itu dipanggil saat picture box sedang ditarik masuk ke dalam panel 1, panel 2, panel 3, atau panel 4, memeriksa apakah data yang sedang ditarik adalah picture box dengan data get data present. Jika ya, mengatur effect menjadi drag and drop effect. Jika tidak, mengatur effect menjadi drag and drop effect non. Itu private subpanel drag and drop itu dipanggil saat picture box di drop ke panel yaitu panel 1, panel 2, panel 3, dan panel 4, memeriksa apakah data yang sedang di drop adalah picture box dengan get data present. Pada bagian ini, jika ya, maka memindahkan picture box ke panel, menetapkan posisi ukuran dan size mode sesuai kebutuhan. Di sini private function check answer itu metode untuk memeriksa jawaban berdasarkan nomor pertanyaan saat ini. Mengecek apakah setiap picture box berada di panel yang benar sesuai dengan pertanyaan dan mengembalikan nilai true jika semua jawaban benar dan false jika salah. Untuk button kirim jawaban, untuk button kirim jawaban klik itu akan dipanggil saat tombol kirim jawaban diklik. Memanggil check answer untuk memeriksa apakah jawaban jika benar maka akan menambahkan skor, tampilkan informasi
dan menampilkan informasi jawaban Anda benar. Jika salah, maka akan mengurangi nyawanya. Menampilkan pesan kesalahan sebagai berikut. Dan jika tem nyawa global 4 lebih dari 0, dan memeriksa apakah masih ada nyawa. Jika tem nyawa 4 lebih dari 0, maka pertanyaan berikutnya atau menampilkan form keberhasilan. Jika ya, maka memuat pertanyaan berikutnya atau menampilkan form keberhasilan jika semua pertanyaan selesai. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan game over. Di bagian subload question ini, memuat pertanyaan berdasarkan nomor pertanyaan yang diberikan, mengatur ulang posisi picture box menggunakan reset picture box, dan memanggil metode pertanyaan yang sesuai. Lalu pada bagian private sub set initial position itu digunakan untuk menyimpan posisi dan parent awal dari picture box. Bagian metode reset picture box ini digunakan untuk mengatur ulang picture box ke posisi dan parent awal. Dan di bagian sini itu adalah metode dari pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, dan pertanyaan 4. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.